Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa menyisihkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk thalabul ilmi di masjid Allah Subhanahu wa taala, yang juga dengannya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara nikmat Allah yang banyak dilalaikan, banyak disia-siakan oleh sebagian besar dari manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang mana banyak manusia tertipu di dalamnya. Artinya tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa kedua nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebuah kenikmatan, sehingga patut bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Dan di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat waktu ini, ya kita gunakan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita pagi hari ini, ya kita akan sedikit membahas tentang cara atau resep bagaimana umur kita menjadi panjang. Karena saya yakin ya bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah di sini ya pasti pengen berumur panjang.
Bahkan juga sering mendoakan semoga umur saya panjang, atau mendoakan orang lain semoga panjang umurnya dan lain sebagainya. Dan ini ya sebuah fitrah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Enggak ada secara umum yang menurut saya nanti usianya 1 tahun lagi saja, enggak ada. Pasti semuanya pengen umurnya panjang dengan tujuan yang macam-macam. Apakah tujuannya ada untuk beribadah, apakah tujuannya untuk membangun bisnis, apakah tujuannya itu ya ingin bersenang-senang ketika di dunia, macam-macam. Tapi secara fitrah setiap orang pasti pengen umurnya panjang. Tidak hanya manusia biasa seperti kita, bahkan Nabi pun juga pengen umurnya panjang, yaitu Abul Bashar, bapaknya manusia semuanya, kakeknya seluruh manusia, atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Pertama kali Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah dalam surga, dapat bisikan dari syaitan. Waswasa ilaihi syaitan. Syaitan pun memberikan bisikan, rayuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga syaitan pun mengatakan, hal adulluka alal khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada sebuah pohon al-khuld. Khuld itu kekalan atau keabadian. Kepada sebuah pohon yang kalau kamu makan itu kamu akan kekal, kamu akan hidup terus. Wa mulkin la yabla, dan juga kepada kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Jadi inilah awal mulanya Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah, yaitu ketika diperintahkan atau dibisiki oleh syaitan tadi untuk makan buah khuldi. Dan apa iming-imingnya? Supaya hidup kekal, pengen panjang umur. Itu yang diiming-imingkan oleh syaitan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sampai akhirnya dampaknya pun dirasakan seluruh anak keturunannya, diturunkan ke bumi sebagai bentuk hukumannya. Meskipun dari sisi kesalahannya, dosanya itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah itu memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaitannya dengan pembahasan kita, bagaimana seorang nabi saja juga tertarik untuk hidup panjang. Ya tentu kalau nabi tadi pengen hidup panjang bukan untuk berbuat maksiat, bukan hanya senang-senang, tapi benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau nabi itu mau meninggal dunia itu sudah ada tanda-tandanya. Ini benar-benar mau dicabut itu ada tanda-tandanya. Bahkan malaikat pun nawari atau bisa dinego. Ya meskipun semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, akan mencabut nyawanya Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa masih belum siap, masih belum ingin meninggal dunia. Coba kalau kita tawari gitu, sempurna ya. Kalau bisa hidup terus ya, sampai punya anak keturunan banyak. Tapi kita hidup terusnya nggak pengen punya keturunan banyak biasanya. Anak 10 aja, anak 5 aja udah repot, apalagi anaknya banyak. Tapi yang penting kita pengennya hidupnya lama, maunya kan itu. Nah, sehingga utusan tadi yang akan mencabut nyawa, lalu kemudian akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau mau nyawanya itu dipanjangkan, taruh saja tanganmu di kulitnya sapi. Setiap bulu yang terkena ya pokoknya tertutupi tangan ini, setiap bulu ini nanti akan bertambah 1 tahun. Kalau
bulu sapi yang tertutupi tangan ini katakanlah 500 bulu misalkan, berarti hidupnya akan ditambah lagi 500 tahun. Lalu Nabi Musa tanya lagi, nah setelah katakanlah 500 tadi, katakanlah sudah 500 tahun nanti gimana? Ya akan diwafatkan lagi. Berarti intinya tetap sama-sama akan meninggal dunia. Ya sudah sekarang saja. Nah, dia tidak, jadi dipanjangkan umurnya. Tapi secara fitrah asalnya tadi Nabi Musa ya pengen panjang umur, tidak segera meninggal dunia. Ya karena memang ini fitrah, tabiat manusia pengen umur panjang. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah Nabi tadi menunjukkan bahwasanya secara asal pengen panjang umur itu bukanlah suatu hal yang tercela. Dan juga baik tidaknya seseorang itu juga tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya umur. Jadi secara asal tidak ditentukan panjang pendek umurnya. Namun yang baik adalah ketika seseorang dipanjangkan umurnya untuk apa? Itu masalahnya. Apakah untuk beribadah atau sebaliknya? Orang umurnya 100 tahun tapi untuk berbuat maksiat semuanya, maka ya lebih baik yang lebih sedikit 50 tahun tapi banyak ibadah. Atau bagaimana nanti di akhir hayatnya, itu yang paling penting juga. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah mengatakan amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Itu yang paling penting. Makanya kita pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting adalah husnul khotimahnya tadi. Bukan usia berapa meninggal dunia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia usianya berapa? 63. Di sini sudah 63 ada. Sudah injury time ya. Sudah melewati batas. Rasulullah 63 itu, kalau kita itu 60 sebenarnya Pak. Karena 63-nya Nabi itu kan Hijriah. Kita kan ngitung umur kita pakai Hijriah apa pakai Masehi? Pakai Masehi. Berarti kalau Rasulullah itu 63, kita 61 lah. Karena kurang lebih itu tiap 30 tahun itu selisihnya 1 tahun. Jadi 31 tahun Hijriah sama dengan 30 tahun Masehi. Jadi kalau yang sudah 60, 61 itu sudah batas itu sebenarnya. Ya meskipun yang umur 20 tahun meninggal dunia juga banyak juga ya. Tapi Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 umumnya. Itu umumnya. Ada sampai 100, ada yang cuma 1 hari, ada setengah hari, itu semuanya ada. Tapi itu tadi bicara masalah umumnya. Rasulullah SAW memberikan batasan atau standar kapan umur itu dikatakan baik. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan dijelaskan, Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya plus bagus amalnya. Jadi tidak titik. Sebaik-baik kalian yang paling panjang umurnya titik, tidak. Tapi sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya itu panjang dan amalnya juga baik. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan yang paling buruk di antara kalian adalah yang panjang umurnya tapi amalnya juga buruk. Berarti tabungan maksiatnya, tabungan dosanya itu lebih banyak. Jadi orang yang meninggal dunia usia 20 tahun berbuat banyak maksiatnya misalkan, dibandingkan dengan yang 90 tahun juga banyak maksiatnya juga. Berarti di sini peluang berbuat maksiat semakin banyak, dosanya semakin banyak, dia lebih buruk daripada yang meninggal pertama tadi. Begitu pula dengan orang yang mengerjakan amal kebaikan, amal ketaatan. Orang yang umurnya 20 tahun dengan 21 tahun
katakanlah per tahunnya itu amal ibadahnya sama, berarti ini punya kelebihan 1 tahun ini. Maka ini yang menjadikan nilai plus tadi, maka itu lebih baik lagi. Maka di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mendoakan seseorang untuk panjang umur, ini bukan anjuran untuk perayaan ulang tahunnya ya. Oh berarti boleh merayakan ulang tahun, tidak. Artinya kalau kita pengen mendoakan orang lain semoga panjang umur, itu ditambahi semoga umurnya panjang dalam ketaatan, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ibadah, semoga Allah memanjangkan umurmu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada embel-embelnya, tidak sekedar ya ketemu orang yang sudah sepuh ya semoga panjang umur Pak, padahal orangnya nggak pernah sholat, berarti maksiatnya bisa jadi nanti tambah banyak. Mungkin Allah akan mengabulkan doa tadi, benar dipanjangkan umurnya, tapi karena dia nggak bisa ibadah berarti dosanya tambah banyak. Makanya didoakan semoga panjang umur dan diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita biasakan. Kadang pas mengunjungi orang yang sakit, apalagi yang sakitnya itu karena sepuh misalkan, maka semoga cepat sehat, semoga diberikan panjang umur dalam ketaatan, misalkan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana kita cara memperpanjang umur kita, mungkin ada pertanyaan, loh, emangnya umur itu bisa bertambah? Katanya sudah dicatat oleh malaikat 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Kok kita masih repot-repot cari cara supaya umur kita dipanjangkan? Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, inna umral adami naw'an, sesungguhnya umur anak Adam ada 2 macam, umrun mutlaqun wa umrun muqayyadun, umur secara mutlak dan umur secara muqayyad. Nah, apa yang dimaksud dengan umur secara mutlak, umur secara muqayyad? Yang dimaksud dengan umur mutlak adalah umur kita yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, dan itu yang tidak akan mungkin berubah. Itu yang sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu muqayyad, umur muqayyad itulah yang bisa berubah. Ya, meskipun perubahan ini juga sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Inilah umur yang ada di langit dunia. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu memang dicatat di Lauhul Mahfuz, namun ada yang ditaruh di langit dunia. Inilah yang akan diberikan kepada masing-masing hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa saja yang dikehendaki dan akan menetapkan apa yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah ummul kitab. Jadi seolah-olah di sini dikatakan ummul kitab yang di Lauhul Mahfuz itu enggak berubah sama sekali. Adapun yang takdir yang diturunkan ke langit dunia sebelum diterapkan kepada hamba-hambanya itu, itulah yang bisa dihapus, diganti ataupun ditetapkan. Meskipun penggantian ini itu kalau di Lauhul Mahfuznya itu sudah ada. Jadi di Lauhul Mahfuznya itu pun sudah ada.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengomentari, "Inna lillahi kitabain." Sesungguhnya Allah itu memiliki dua kitab. Fa kitabun huwa indahu umul kitab la yataghayyar wa la yatabaddal. Satu kitab yang ada di sisinya, dan inilah umul kitab, yakni induk kitabnya lah, yang tidak akan berubah dan tidak bisa digantikan. Wa kitabun akhar, dan kitab yang kedua, fis sama'id dunya, ada di langit dunia, langit yang pertama. Yamhullahu fi ma yasha wa yuthbit. Maka Allah Subhanahu wa taala yang di langit dunia ini, Allah berhak untuk menggantinya ataupun menetapkannya. Meskipun sekali lagi pergantian ini pun juga sudah tertuliskan di Lauhil Mahfuz. Lalu kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya usia seseorang itu bisa bertambah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang keempat, ya, ketika berbicara tentang kaumnya, yaghfiru lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mengakhirkan ajal sampai waktu yang ditentukan. Berarti kalau diakhirkan itu bisa diakhirkan, bisa berubah. Meskipun kalau secara asal tadi kalau menurut Lauhul Mahfuz tidak akan bisa diajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Namun kalau menurut catatan yang ada di langit dunia, maka nyawa seseorang, umur seseorang itu bisa diajukan atau bisa diakhirkan. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kita pagi hari ini insyaallah kita akan sebutkan di antara amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan berpengaruh untuk memperpanjang umur. Ini dari sisi syar'i, bukan dari sisi medis atau dunia dan sebagainya. Ya, kalau secara umum, kalau secara medis di antara faktor usianya panjang, ya makan makanan yang sehat, mungkin berolahraga. Ini di antara faktor yang bisa memperpanjang umur secara medis. Meskipun tadi semuanya itu juga kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas yaitu secara syar'inya. Adapun yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertakwa akan memperpanjang umur kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Berarti ada di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyutala lahu fi umrihi wa yunsa lahu fi atharihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yaburra walidayhi." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan yunsa'al lahu fi atharihi, dan akan dikenang terus yaitu kebaikannya, ini juga sebenarnya wa yunsa'al lahu fi atharihi juga maknanya dia akan bisa memiliki umur yang panjang atau ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan birrul walidain. Nanti akan kita masukkan ke dalam poin yang kedua, yaitu birrul walidain. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW menyebutkan di antara faktor yang bisa menjadikan seseorang panjang umurnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan ketika mengerjakan perintah ya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Thalib bin Habib ketika menjelaskan makna takwa adalah antaf'ala atau anta'mala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka maksiat Allah, dan engkau pun juga meninggalkan maksiat Allah ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu, tahu kalau itu adalah maksiat. Wa takhafu iqaballah, engkau pun meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang yang mengatakan bertakwa dan mengerjakan perintah Allah, maka syaratnya ya tahu kalau itu adalah perintah Allah, dan dia pun juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bertakwa. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi pengen dipuji, ya berarti bukan bertakwa. Dia memang mengerjakan perintah Allah sholat, akan tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang meninggalkan maksiat, tidak mabuk-mabukan, tidak minuman keras, tapi dia tidak mabuk-mabukan tadi disebabkan karena nggak punya uang. Biasanya mabuk, tapi ini nggak mabuk tumben karena nggak ada uang. Atau pengennya beli minuman keras, takut ketahuan orang lain, malu. Berarti dia karena malu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal meninggalkan larangan, tapi ini tidak disebut dengan bertakwa, dan dia tidak mendapatkan pahala sama sekali ketika dia meninggalkannya tadi karena takut manusia. Tapi kalau dia meninggalkan khamr tadi karena setelah mendengarkan nasihat temannya atau nasihat ustadz akan keharamannya, dampaknya dan lain sebagainya, sehingga dia sadar tidak mau minuman keras meskipun teman-temannya itu sudah ngajak, maka baru dia mendapatkan pahala meninggalkan minuman keras tadi. Karena dia meninggalkannya itu benar-benar karena takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dengan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah, itu adalah di antara faktor yang memperpanjang umur kita. Lalu kemudian yang kedua, berdasarkan hadis tadi juga adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Di samping hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ada dalil yang lainnya yang sebenarnya hampir semakna namun redaksi yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyamudallahu azza wa jalla fi umri wa an yazida fi rizqihi falyaburra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la yazidu fil umri illa birrul walidain. Tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sungguh beruntung di antara kita yang memang masih memiliki kedua orang tua, karena itulah pintu surga kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewafatkan orang tua kita, maka salah satu pintu surga kita berarti sudah hilang. Kesempatannya tinggal sedikit.
Sehingga bagi seorang yang masih memiliki orang tua hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ada berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara apapun yang kira-kira bisa membuat hati orang tua itu menjadi senang. Bahkan hanya sekedar tanya kabar saja. Kalau memang kebetulan orang tua kita itu jauh, kita jarang pulang karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, maka ketika kita menghubungi orang tua cuma tanya kabar saja, itu pun orang tua sudah senang. Kalau rumah kita satu kota misalkan, ya apa yang menghalanginya untuk mengunjungi satu pekan sekali lah, kalau tidak bisa setiap hari. Tapi ya kalau dalam kondisi sakit ya tentu setiap hari. Tapi kalau dalam keadaan biasa itu cuma satu kota saja. Kenapa kalau kita tidak mengunjungi mereka? Setidaknya tiap pekan, itu pun ya kalau satu pekan berapa kali. Meskipun sana cuma makan siang atau cuma sekedar duduk, sekedar ngobrol saja, atau mampir dari pulang kerja, mampir ke rumah orang tua, kita cuma sekedar mampir saja, tanya kabar. Setelah itu kembali lagi pulang ke rumahnya. Mungkin dari sisi duniawinya, dari sisi materinya nggak akan memberikan apa-apa kepada orang tua. Tapi dari sisi yang lainnya itu akan menjadikan orang tua menjadi bahagia. Belum lagi kita mendapatkan pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bagi yang masih memiliki kesempatan tersebut hendaknya memberikan waktunya, memanfaatkan kesempatan tersebut adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketika seseorang berbakti kepada orang tua, baik itu dari sisi waktu atau mungkin dari sisi harta yang diberikan kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi ketika membantu orang tua itu jangan pikir-pikir lagi. Kalaupun istrinya minta pun ya, kalau memang orang tuanya butuh, maka orang tuanya itu yang harus didahulukan. Apakah izin istri? Ya pada asalnya tidak harus. Pada asalnya tidak harus. Tapi kalau memang penghasilannya pas-pasan, ya minimal memberitahulah. Ini orang tua saya butuh. Dulu sebelum saya menikah, saya sudah biasa ngasih orang tua, dan sekarang saya tidak akan memutus pemberian kepada orang tua, meskipun ini bukan izin ya. Jadi jangan disalahkan harus izin. Tapi seorang suami yang bijak, ya tentu dia ketika memberikan sesuatu kepada kedua orang tua tidak akan pernah menyanyiakan kepada istrinya. Ini menggabungkan dua hal. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ketika sukses di dunia ini, baik itu dari sisi dunia itu sendiri ataupun dari sisi yang lainnya, itu bisa jadi karena doa orang tua kita. Bisa jadi itu semuanya adalah balasan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tidak ada yang merugi, tidak ada orang yang sengsara di dunia ini kalau dia pernah berbakti atau dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Enggak akan pernah. Karena dia telah melakukan ketaatan yang sebaik-baiknya, yaitu kepada orang tua tadi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang berbakti kepada orang tua itu pun tidak hanya sekedar kita berbuat baik, kita transfer ngasih uang. Kalau itu mungkin bagi semua orang merupakan hal yang gampang. Namun setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua tadi, birrul walidainnya dengan berbuat baik, maka kita tidak menyakiti orang tua kita. Kita juga harus paham orang tua itu maunya apa. Kadang itu orang tua tidak mau mengungkapkan keinginannya kepada anaknya. Sebenarnya nggak ingin anaknya itu kerja di luar kota, apalagi di luar negeri, tapi mau ngomong, mau ngelarang itu sungkan atau nggak enak ya, sama anaknya pun kadang sungkan. Pengen cita-citanya keluar negeri atau keluar kota yang jauh, padahal sebenarnya pengen di dalam kota saja, tapi nggak bisa mengungkapkan. Kalau kita tahu tanda-tanda orang tua nggak suka, makanya kita lebih baik di dalam kota dekat supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua.
Sehingga kita jangan sampai menyakiti dengan wala taqul lahumma uffin, dan janganlah mengucapkan ucapan atau mungkin kita ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan tidak ridho, tidak senang dengan ucapan orang tua. Itu ucapan yang buruk saja, ucapan yang seperti itu saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai berkata kotor dan lain sebagainya, atau sampai membentak kedua orang tuanya. Tentu bukan di antara adab yang baik. Dan juga di antara bentuk birrul walidain, setelah tadi berbuat baik lalu kemudian tidak menyakiti mereka, maka yang paling utama adalah bersabar atas gangguan orang tua. Kadang kan yang jadi masalah orang tua yang dalam tanda kutip yang mungkin berbuat zalim pada anaknya, atau suka marah-marah pada anaknya, atau punya anak beberapa namun tidak adil. Nah, sebagai anak yang suka disakiti ini kadang susah untuk melupakan kesalahan orang tua. Padahal tingkatan tertinggi dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah ketika seorang anak mampu bersabar atas gangguan orang tua, atas celaan orang tua. Tadi di satu sisi kita mengatakan saja sudah tidak diperbolehkan, namun kita sering disakiti oleh orang tua. Maka bagaimana? Ya kita tetap harus bersabar, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk taat kepada kedua orang tua. Meskipun mungkin kadang ada jaga jarak dulu ketika orang tuanya baru marah-marah kepada kita, terlepas yang salah siapa. Kalau langsung bela diri kita, langsung bantah, ya pasti nggak ada orang tua yang mau dibantah sama anaknya. Meskipun anaknya yang benar, meskipun orang tuanya yang salah, nggak akan pernah ada. Dan kita kadang maunya pengen jelaskan, ini harus sudah diluruskan ini, supaya orang tua tidak salah terus, padahal kondisinya sedang tidak baik misalkan. Sehingga harus tahu waktu-waktu seperti itu ya, kita mungkin kalah terlebih dahulu, pamit terlebih dahulu, nanti ada waktu yang lugan minta maaf. Yang penting bagaimana anak itu minta maaf kepada kedua orang tua. Meskipun tadi yang salah, mungkin katakanlah benar-benar orang tua yang salah, ya tetap anaknya lah yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah silaturahim, menjalin hubungan rahim. Rahim ini ya rahim yang punya hubungan darah, dan lebih khususnya lagi adalah yang masih mahram kita. Sebenarnya batasannya ya sebenarnya para ulama berbeda pendapat ya, yang dimaksud dengan rahim itu siapa? Apakah yang mahram saja, artinya kalau lawanan jenis yang nggak boleh dinikahi, atau seluruh kerabat, baik itu sepupu, itu kan sepupu juga masih kerabat, akan tapi bukan mahram kita. Namun kalau dari lafadznya rahim itu adalah yang dilarang untuk dinikahi, berarti adalah mahram kita, itu yang harus kita sambung untuk memperpanjang umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyunsa'a lahu fi athari wa yutalu lahu fi umrihi falyattaqillaha wal yaburra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya, yaitu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Berarti tadi kalau yang diharamkan untuk dinikahi, ya anak, istri, anak orang tua, yaitu ke atas dan sama ke bawah, kemudian juga saudara atau paman dan bibi, saudara-saudaranya orang tua kita, dan juga ponakan kita, anak-anaknya saudara kita, maka itu semuanya adalah mahram-mahram kita yang harus kita jaga hubungan kita dengan mereka.
Adapun selain itu maka tidak termasuk rahim, yang meskipun secara umum tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, kepada sepupu, kepada yang lainnya. Kenapa di sini sebagian mengkhususkan bahwasanya yang disambung silaturahim adalah yang mahram tadi, yang dilarang untuk dinikahi. Ya karena kerabat yang lain selain silaturahim maka ya boleh dinikahi. Itu diantara hikmahnya agar boleh dinikahi, itu ya berarti bisa lebih dekat lagi hubungannya dibandingkan dengan keluarga tadi. Tapi kalau bibi misalkan atau ponakan nggak boleh dinikahi, karena bisa jadi itu malah akan jauh, sehingga ketika ada perselisihan itu untuk mengikatnya supaya terjalin hubungan, ya maka ini dianjurkan untuk bersilaturahim kepada mereka, terus disambung hubungan pada mereka. Namun saya kadang di antara kita saja nama pamannya lupa. Siapa ya kemarin itu? Karena saking nggak tahunya atau saking lama nggak ketemunya, nama pamannya saja itu tidak tahu. Atau nama ponakan berarti anak-anaknya saudara kita. Sebenarnya kan juga masih dekat. Kita sama saudara kita ya pasti sering ketemu, minimal sering berhubungan. Masa sih nggak pernah tanya sama adik kita, kakak kita, anaknya dulu siapa namanya? Masa nggak pernah? Itu kan ya kebangetan juga. Padahal itu masih mahram dan masih harus disambung kekerabatannya. Nah, begitulah dalam menyambung silaturahim. Maka tahapannya juga ya secara umum hampir sama juga, yaitu berbuat baik kepada mereka, tidak mengganggu mereka, sabar atas gangguan mereka. Dan di antara bentuk menyambung silaturahim kepada kerabat tadi adalah membantu mereka kalau mereka itu butuh. Kalau kita memang mampu dan ada kerabat kita, khususnya yang mahram ya khususnya, berarti masuk di dalamnya tadi paman, masuk di dalam itu ponakan. Kita alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih punya ponakan yang enggak mampu sekolah, masih punya ponakan yang makannya saja susah. Apalagi kalau orang tuanya meninggal dunia, berarti saudara kita yang meninggal dunia tinggal anak-anaknya. Maka kalau kita mampu, otomatis itu tanggung jawabnya itu kepada kita. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, berarti kan nggak punya wali atau nggak punya orang tua, nggak punya orang yang menafkahinya. Maka siapa yang bertanggung jawab? Ya kerabatnya tadi, mahramnya tadi yang masih hidup, itu yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Kalau kakeknya masih ada, neneknya masih ada, ya makanya neneknya yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Kalau ternyata kakek neneknya tadi juga sudah meninggal dunia, yang ada ini tinggal paman-pamannya saja, maka paman-paman inilah yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Siapa yang mewajibkan? Ya syariat ini yang mewajibkan. Jadi nggak perlu lagi pertanyaan, saya nggak punya hubungan apa-apa, saya nggak pernah ketemu, udah ada. Ini syariat yang mewajibkan mereka, yaitu kerabat yang sama mahram tadi itu harus menolong kerabat yang lainnya yang benar-benar membutuhkan. Bahkan kalau nafkah itu wajib, ya tentu selama mampu. Kalau semuanya nggak mampu ya lain lagi ceritanya. Begitulah dengan baik itu ponakan ataupun mungkin paman kita. Berarti paman kita adalah adik atau kakak dari orang tua kita. Alhamdulillah orang tua kita mampu, tapi saudara-saudaranya mungkin kurang mampu. Lalu saudara-saudaranya tadi berarti paman kita. Kalau kita memiliki kemampuan, ya kita memberikan kepada mereka. Kita bantuan, dia meskipun sifatnya mungkin tidak rutin atau mungkin sifatnya tidak banyak, ya tanya. Kadang mereka juga nggak bertanya, tapi kalau kita tahu mereka itu butuh, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Orang lain saja kalau minta bantuan kepada kita dan kita mampu, kita harus menolong mereka, padahal nggak kenal atau padahal hanya ketemu sesekali saja, nggak ada hubungan darah sama sekali. Lalu bagaimana dengan paman-paman kita atau bibi-bibi kita, mereka dalam keadaan tidak mampu,
maka kita harus membantu mereka. Bahkan bisa jadi kita wajib untuk menafkahi mereka kalau kita mampu, sedangkan mereka masuk ke dalam golongan orang yang tidak mampu. Lalu juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk silaturahim kepada mereka adalah ya kita berusaha untuk mendakwai mereka. Itu di antara bentuk silaturahim kepada mereka. Artinya ya, tentu dengan segala kemampuan dan cara yang kita mampu, yang memungkinkan, tidak dengan kasar, tidak dengan sindiran, tidak dengan melecehkan dan lain sebagainya. Karena sebagaimana kita menginginkan kebaikan pada diri kita, kita pun juga harus menginginkan kebaikan kepada mereka semuanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Lalu para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk silaturahim yang benar adalah kita menyambung silaturahim bukan karena balas budi. Karena kadang itu gini, apalagi pas lebaran misalnya, loh, kenapa kamu nggak pergi silaturahim ke Pak Le atau Bule atau ke saudara yang lain atau kerabat tadi? Loh, ngapain saya ke sana? Tahun kemarin saya ke sana, mereka nggak mau ke sini. Jadi kesimpulannya saya akan ke sana kalau mereka mau ke sini. Ya mungkin ini wajar yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, akan menyambung silaturahim kalau kerabat tadi, keluarga tadi menyambung silaturahim kepada kita. Maka sebenarnya ini bukan silaturahim yang sebenarnya, karena silaturahim yang sebenarnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Menyambung silaturahim itu bukan karena balas budi tadi, walakinnal wasil alladzi idza qutiyat rahimuhu wasalaha. Tapi yang dimaksud dengan silaturahim adalah apabila hubungan dia diputus, maka dia menyambung. Justru ini adalah silaturahim yang benar. Meskipun kadang kita susah melakukannya, ya karena pahala yang besar itu memang kadang susah. Namun harus kita maksakan. Kalau misalkan ya kadang ini yang paling sering dialami oleh teman-teman kita yang sudah berhijrah, sudah berpakaian syar'i, itu ketika pulang ke kampung, misalkan pulang ke keluarga dengan pakaian yang syar'i, keluarga yang lainnya itu pasti ya ada pandangan lain, atau mereka nggak mau nyapa misalkan. Ya akhirnya kita juga nggak mau nyapa. Ada kan seperti itu. Ya wis lah, sendiri-sendiri. Yang penting saya juga tenang dengan ibadah saya. Yang penting saya sudah pulang kampung ketemu orang tua saya, ataupun yang lainnya nggak penting. Kadang seperti itu. Padahal kalau kita mengamalkan hadis Nabi SAW tadi, ya kitalah yang memulainya. Ya tunjukkan dengan perubahan yang ada pada diri kita, baik itu dari sisi keyakinan, baik itu dari sisi pakaian. Namun yang paling penting adalah kita tunjukkan kepada mereka ada perubahan akhlak yang lebih bagus. Mereka nggak mau nyapa kita, maka kitalah yang menyapa mereka. Ya memang sebenarnya kan kenyataannya itu, kalau orang awam itu kan nuduhnya yang sudah ngaji itu nggak mau nyapa misalkan. Padahal mereka dulu yang sebenarnya nggak mau nyapa kita. Melihat kita berubah pakaiannya saja sudah nggak mau nyapa. Mereka sudah nggak mau nyapa terlebih dahulu. Mereka yang mulai sebenarnya. Cuma kita yang dituduhkan. Akhirnya kita sendiri tambah malu, tambah sungkan, tambah nggak mau nyapa mereka. Ya sudah, akhirnya tuduhan-tuduhan itu tambah besar lagi. Oh, ternyata benar eksklusif, nggak mau keluar rumah lagi dan lain sebagainya. Nah, maka nyatanya ketika mereka berbuat kurang baik kepada kita, justru kita berbuat baik kepada mereka, disapa, disalam, di jalan disalam. Ya meskipun kalau di sini mungkin kadang itu kurang lazim ya, apa namanya, jamaah laki-laki nyapa ibu-ibu mungkin masih agak, tapi kalau di desa, bahkan di kampung, di kerabat, ya kita tetap harus menyapa mereka, apalagi kalau itu masih kerabat.
supaya nanti mereka juga akhirnya paham, oh ternyata cuma pakaiannya tok yang berubah, tapi tingkah lakunya, akhlaknya itu sama kayak dulu, atau bahkan berubahnya tapi berubah kepada yang lebih baik. Lalu para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat yang bisa memanjangkan umur seseorang adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, husnul khuluq ya'murud diyar wa yazidu fil a'mal. Akhlak yang baik ya'murud diyar, akan meramaikan, akan memakmurkan negeri-negeri. Wa yazidu fil a'mal, dan akan menambah umur. Nah, di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, ya tentu dia akan mudah diterima oleh orang lain, akan terus disebut. Karena sebenarnya di antara makna umur panjang itu ada dua macam. Apakah umur panjang itu memang umurnya itu panjang, 60 tahun, 70 tahun, ataupun 80 tahun. Atau makna umur panjang yang kedua adalah meskipun umurnya di dunia itu singkat, tapi namanya itu tetap dikenang, tetap disebut oleh orang-orang setelahnya. Itu juga di antara makna umur yang panjang. Maka tatkala akhlak kita itu baik kepada orang lain, pasti akan sering disebut-sebut, tentu kebaikan. Meskipun orang yang akhlaknya buruk juga disebut-sebut, tapi disebut apanya? Ya keburukannya. Oh ya, si fulan, alhamdulillah si fulan itu sudah meninggal dunia. Dulu kalau masih hidup suka nyakiti tetangganya, misalkan suka berbuat curang, ya kayak Korun itu kan disebut-sebut sampai sekarang juga. Fir'aun lagi ngetren lagi juga disebut-sebut, tapi disebut apa? Keburukannya, tidak menyebut kecuali disertai dengan laknat. Tapi kalau di sini umur panjang adalah kebaikan-kebaikannya itu akan disebut dan dikenang oleh orang-orang setelahnya. Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping akhlak ini sebenarnya akan memperpanjang umur kita, ya tentu akhlak ini adalah di antara faktor yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ila al-aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya tentang faktor apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini disandingkan akhlak yang baik itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik ini nggak bisa kita sepelekan. Memang kalau ditanya orang yang akidahnya bagus, akhlaknya jelek, sama yang akhlaknya jelek, akhlaknya bagus, tapi akidahnya jelek misalkan, ya tetap kita harus memilih yang akidahnya bagus. Nggak boleh kita memilih yang akhlaknya jelek. Kalau dia tidak boleh memilih yang akhlaknya bagus, meskipun akidahnya itu jelek. Namun seorang mukmin akan menggabungkan keduanya, karena kalau akidahnya bagus, itu akhlaknya pun juga akan bagus. Bahkan Rasulullah pun yang menasihati bagi wali, orang-orang yang memiliki anak perempuan, kalau ada laki-laki yang memiliki akhlak yang bagus dan agama yang bagus, maka nikahkanlah. Dan sini tidak dipisahkan dua hal tersebut, antara akidah, antara agama dengan akhlak. Karena juga akhlak yang bagus inilah terkadang yang juga menyebabkan orang lain bisa menerima agama kita, menerima keyakinan kita. Dan Nabi SAW ketika berdakwah itu tidaklah ditolak karena akhlaknya, akan tapi beliau ditolak itu ya karena akidahnya, memerintahkan untuk meninggalkan berhala,
menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari akhlak enggak ada celah sama sekali. Tidak ada yang mencela Nabi dari sisi akhlaknya. Karena beliau memang orang yang paling sempurna akhlak beliau. Tapi beda dengan kita. Kalau kita lagi dakwah, kita jelaskan pada orang lain, itu yang ditolak sebenarnya bukan apa yang kita bawa, karena sudah lihat akhlak kita yang buruk, akhirnya sudah tidak mau menerima amal ibadah kita. Makanya kita harus menggabungkan dua hal tersebut. Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak ini ada dua macam. Jadi akhlak itu seseorang memiliki akhlak yang baik, yaitu karena memang sudah fitrahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanamkan tabiat yang baik pada orang tersebut. Namun juga ada akhlak itu yang perlu kita mencarinya, perlu kita mempelajarinya, dan perlu bagi kita untuk membiasakan, bahkan perlu untuk dipaksakan dengan akhlak yang baik. Jadi memang ada akhlak itu yang baik. Itu ada dari asal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada pimpinan dari Abdul Qais. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluhu al-hilmu wal anah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat, dua karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-hilmu wal anah, lemah lembut dan sabar. Ini Rasulullah SAW mengatakan berarti ini sudah ada. Sehingga ditanya, ahuma amrani fatarani Allah alaihima tabba'tu bihima. Wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini, lemah lembut dan sabar ini sudah difitrahkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah menjadi tabiat yang ditentukan oleh Allah pada diriku, atau itu yang sudah saya usahakan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal fatarakallahu azza wa jalla ala hatainil khoslatain. Akan tapi bahkan kedua hal tersebut, sifat tadi itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Ada memang ada orang itu yang sifatnya itu sabar, dicela orang lain, disakiti, itu nggak pernah ada niatan balas. Mengucapkan ucapan yang sebel saja nggak pernah. Itu ada. Di sekitar kita pun juga ada orang yang seperti itu. Disakiti orang lain ya husnudon. Kalaupun nggak mengucapkan apa itu, dia tidak menunjukkan rasa dendam. Itu ada. Ya meskipun ada juga sebaliknya, ya karakternya itu pemarah, misalkan karakternya itu keras dan lain sebagainya. Namun kalau kita berbicara dengan akhlak yang baik tadi, memang ada yang aslinya seperti itu. Namun yang kedua, berarti ada akhlak itu yang harus diusahakan. Orang untuk bisa sabar itu harus dilatih. Orang memiliki akhlak yang baik itu harus dilatih. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki karakter asalnya adalah keras. Namun ketika masuk ke dalam agama Islam bisa dilatih. Dan menggunakan kekerasannya tadi itu adalah untuk membela agama Islam. Ya meskipun kalau ada masalah di dalam agama, artinya ada pelecehan terhadap agama, Umar bin Khattab itu enggak ada yang keluar dari mulutnya kecuali apa? Adribu unuqahu. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya, padahal sahabat yang salah dan lain sebagainya. Ya, karena itu diantara tabiatnya. Namun lingkungan ya juga mendukungnya supaya lebih tenang. Namun setelah tenang-tenang bisa dilatih, sehingga ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar ini aslinya lembut,
Tapi ketika menghadapi sahabat Nabi, menghadapi kaum muslimin yang tidak membayar zakat atau bahkan mereka ada yang murtad, maka Abu Bakar pengen membunuh mereka, pengen memerangi mereka. Padahal aslinya terkenal sabar. Tapi Umar pada waktu itu justru yang melarang, jangan, mereka masih muslim. Namun dari sisi ini Umar bin Khattab pun bisa melatih dirinya. Sehingga inilah akhlak yang harus kita biasakan dan akhlak yang harus kita paksakan. Sehingga ketika seseorang yang memang memiliki karakter yang keras misalkan, jangan jadikan itu sebagai pembenaran atas apa yang dilakukannya. Saya ini memang keras, tolong dimaklumi. Tapi hendaknya dia menyadari saya ini keras, berarti kalau ada masalah saya harus menahan diri saya. Seharusnya demikian, bukan nyuruh orang lain untuk memahami dirinya. Sebagaimana ada orang yang sensitif, gampang baper misalkan. Berarti kalau dia menyadari dirinya baperan, sensitifan, laki-laki tapi sensitifan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, ada masalah apa, nyalahkan teman-temannya, jangan gampang nyinggung dan lain sebagainya, padahal biasa saja sebenarnya yang lainnya. Berarti dia yang harus mengoreksi dirinya sendiri. Saya kok sensitifan itu kenapa? Bagaimana caranya saya itu bisa merubah sikap saya ini, atau menjadikan sifat sensitifan tadi, rasa marah tadi itu benar-benar bisa terkontrolkan, bisa digunakan pada waktu yang tepat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah agar kita bisa memperbaiki amal kita, bisa memperbaiki sifat kita, dan itu semuanya bisa dengan kita membiasakan. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Sedangkan lemah lembut, sabar itu juga akan diperoleh dengan belajar dan memaksakan diri untuk bersabar. Jadi sabar itu bisa dilatih, dan tidak ada istilah habis kesabaran saya dalam Islam, itu tidak ada. Karena kesabaran itu tiada batas. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, yaitu pada orang yang bersabar dengan balasan yang tidak terbatas. Itu kalau ganjarannya itu tidak terbatas, berarti amalannya pun juga tidak boleh kita batasi. Meskipun nanti juga ada pembahasan lain, apakah bersabar itu berarti tidak menuntut misalkan atau menggugurkan kewajiban, itu lain lagi. Tapi dari sisi kesabarannya itu tidak ada batasnya, dan kita harus melatih. Seorang istri yang menghadapi kemarahan suaminya, suami yang menghadapi istrinya yang tidak nurut perintahnya, ya berarti masing-masing juga harus bersabar, ya dilatih. Ya memang ini suamiku, ini istriku, ya memang seperti itu. Dinasihati pelan-pelan, menghadapi teman, menghadapi tetangga, kok suka nyakiti, sudah saya nasihati Ustaz, sudah saya nasihati, ya terus bersabar. Itu petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak yang baik tadi bisa memperpanjang umur. Lalu berikutnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini juga lebih khusus lagi. Sebenarnya semuanya masuk ke dalam birrul walidain, kepada husnul khuluq, baik itu birrul walidain, silaturahim dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW dalam redaksi yang lainnya menambahkan husnul jiwar, silaturahimi wa husnul jiwari wa husnul khuluqi yazidani fil a'mar. Silaturahim, menyambung rahim, dan husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik, maka yazidani fil a'mar, akan menambahkan umur. Ini tahapan untuk berbuat baik kepada tetangga, ya hampir sama dengan tadi. Pertama berbuat baik, kemudian juga dengan sabar atau tidak mengganggu mereka, dan juga bersabar atas gangguan mereka.
Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara memuliakan tetangga itu dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan berikutnya falyukrim dhaifahu, dan juga memuliakan tamu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada tetangga, menjaga tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perbuatan zina yang paling buruk adalah berbuat zina kepada tetangganya. Kenapa? Ya karena hukum asal tetangga adalah kita harus apa? Berbuat baik, saling menjaga. Bahkan sedekah yang paling baik setelah kepada kerabat adalah kepada tetangganya, karena mereka berhak. Bahkan kita pun juga dianjurkan berbuat baik kepada tetangga kafir. Yang kafir saja kita harus berbuat baik kepada mereka selama mereka menjadi tetangga, apalagi yang muslim. Berarti kita harus berbuat baik lagi kepada tetangga muslim tadi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, husnul jiwari laisa bikafil adha wa innama bisabri alal adha. Berbuat baik kepada tetangga bukanlah sekedar kita menahan diri dari mengganggu mereka, akan tapi sabar atas gangguan mereka. Jadi ketika kita kalau dikatakan sudah bersabar atas gangguan, berarti mengganggu saja kita juga lebih tidak diperbolehkan. Dan Hasan Al-Basri ketika mengatakan demikian bukan sekedar teori. Hasan Al-Basri ini hidup dengan orang Yahudi atau Nasrani, artinya orang non-Muslim Yahudi kalau salah, yang mana Yahudi ini tinggalnya itu di lantai 2-nya. Jadi mungkin kalau kita rumah susun atau pokoknya yang atas itu rumah orang lain. Lalu kemudian, dan ini bertahun-tahun hidup berdamai dengan non-muslim tadi. Sampai suatu ketika Hasan Al-Basri ya sakit, sehingga tetangganya tadi itu ya ingin mengunjungi, ingin jenguk, nanti kan turun ke bawah. Pas turun ke bawah mengunjungi Hasan Al-Basri, melihat di pojokan rumahnya Hasan Al-Basri kayak bocor, mungkin di atapnya lah, karena kan tadi atas itu rumahnya Yahudi, ada netes-netes air. Lalu kita tanya, ini apa? Kok bocor, kok nggak ditandani, nggak diperbaiki sekarang? Tanya itu sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari kamar mandimu. Nah, bayangkan, beberapa waktu nggak pernah protes. Seandainya kamu ngomong baik-baik saja, misalkan ini kamar mandimu itu setiap hari bikin rumah saya kotor, bahkan itu mungkin najis ataupun lain sebagainya. Tapi tidak, Hasan Al-Basri itu pun tetap bersabar sampai akhirnya yang menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bukan dengan nasihat, bukan dalil dan lain sebagainya, tapi dengan akhlak yang baik. Jadi itulah yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, sehingga kita diperintahkan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tetangga kita, untuk menghormati mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, menasihati para wanita, para istri, ya nisa al-mu'minat, wahai kaum mukminat, la tahkiranna jaratun an tuhdiya li jaratiha walau qura'an min syatin. Wahai kaum mukminat, janganlah seorang tetangga wanita itu meremehkan untuk memberikan hadiah kepada tetangganya, meskipun qura'an min syatin, meskipun satu
kaki dari kambing atau ya kikil ini. Atau kikil itu barang yang bagian kambing yang paling murah paling mahal. Kalau habis disembelihnya itu paling murah. Kalau pas kurban. Tapi kalau sudah dimasak, sudah masuk warung itu paling mahal daripada dagingnya. Karena masaknya yang susah. Intinya di sini ya hendaknya memberikan hadiah, saling memberi, saling ngasih makanan, dapat rezeki jajan atau ya sengaja masak dilebihkan kemudian diberikan kepada tetangganya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakha ahadukum lahman falyazid fi maraqihi, tsumma liyuhdi li jarihi, fa illam yusib lahman asaba maraqa." Apabila salah seorang di antara kalian itu masak daging, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian memberikan hadiah kepada tetangganya. Ya kalaupun tangganya tadi nggak dapat dagingnya, minimal dapat kuahnya. Tapi jangan setiap hari dikasih kuah tok. Itu tambah masalah itu sama tetangga. Ya ini ya kiasan, maksudnya ya masaknya itu diperbanyak dan dikasih tetangganya. Jadi jadikan kebiasaan memberi hadiah atau tolong menolong dengan tetangga, meskipun kadang itu hal yang sepele. Ya tetangga malam-malam mau makan, suaminya baru datang, kemudian nasinya habis. Coba sekali-kali bilang ke tetangganya, ada nasi sisa enggak? Ini suami belum makan, mau masak kok nanggung misalkan. Oh ya ada, ya enggak masalah, cuma sekedar sebenarnya nasi sepele, nggak usah terlalu formal juga, karena utang nasinya ya, kecuali kalau benar-benar sama membutuhkan ya, mungkin utang. Tapi kalau masalah nasi saja masa utang, kalau dia mampu lah. Atau misalkan mau masak, ini sudah diulur, mau bikin sambal tomatnya kok habis misalkan. Misalkan WA misalkan, punya tomat nggak? Saya pinjam dulu. Misalkan. Ya sebenarnya itu masalah-masalah sepele. Tapi itu diantara bentuk muamalah yang baik kepada tetangga. Artinya kalau masalah-masalah sepele tadi ya. Tapi kalau masalah setiap hari pinjam uang ya repot juga nanti akhirnya. Jadi langganan setiap hari pinjam uang. Itu malah tidak merekatkan hubungan antar tetangga, malah risih nanti setiap ketemu mau lewat saja dari jalan yang jauh. Namun ada hal yang bisa dilakukan ya dengan tetangga itu supaya saling tolong menolong, dan juga diantara bentuk memuliakan tetangga tadi atau berbuat baik kepada tetangga, artinya tidak mengganggu mereka. Apalagi kalau sekarang zaman lato-lato ya. Nah, kalau anaknya rame ya tahu waktu lah. Kalau tetangganya punya anak bayi atau jam tidur, ya itu dilarang, jangan sampai ganggu tetangga. Ini namanya anak-anak kan nggak tahu waktu. Habis subuh tak-tok, malam jam 10 yang lain udah tidur tak-tok, ya itu ya perlu disampaikan. Meskipun yang melakukan anak kecil, artinya ya kalaupun itu anak kita ya kita tegur. Kalau tetangga bagaimana anak tetangga yang tak-tok, ya pertama dikasih tahu dulu yang baik. Pas anak tetangganya lewat misalkan, ya disebutkan ini jam istirahat atau di sana saja tempat yang jauh, jangan di sini. Itu apalagi itu pun ketika nasihati juga dengan cara yang baik. Pas kebetulan anak tangga tak-tok depan rumah kita lewat, langsung WA uminya, nanti ini nggak bisa didik anak ya, jangan juga. Anak tak-tok waktu siang itu kan juga orang tua pas nggak tahu atau gimana, atau bisa jadi sudah dikasih tahu, tadi dikasih tahu di rumah, dimarahi ternyata masih di jalan. Artinya juga nggak usah langsung marah-marah juga, tapi dinasihati dengan baik. Dari satu sisi ketika kita anak kita atau kita jangan sampai mengganggu orang lain, dan ketika ada orang yang ganggu pun kita juga tidak langsung marah, tapi bersabar terlebih dahulu, dinasihati dengan cara yang baik.
Lalu kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang lain yang bisa memperpanjang umur adalah mencari tempat yang baik, yaitu mencari negeri yang baik. Karena memang ada sebuah negeri itu yang terkenal umurnya panjang, orang-orangnya itu berumur panjang. Ada negeri itu yang ya standar atau biasa. Memang ini tidak ada dalil secara khusus. Namun pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belum mengatakan la baitun fi rubbah ahabbu ilayya min ashrati abyatin fi Syam. Satu rumah yang ada di Rubbah itu satu tempat yang tidak jauh dari Taif. Taif itu ya dari Mekah. Biasanya kalau sekarang yang umrah itu dari Mekah ada kesempatan ke Taif. Di sana Umar bin Khattab mengatakan, saya satu hari saja atau satu rumah di Rubbah tadi dekat Taif tadi itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada 10 rumah di Syam atau 10 hari di Syam. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ya karena di tempat ini, Rubbah ini, ya kehidupannya itu enak dan sangat sedikit sekali penyakit yang ada di tempat tersebut. Dan ulama yang saat ini masih ada, Syekh Abdul Salam bin Syu'air, pernah menceritakan beliau itu pernah ke daerah itu dan sholat di masjid. Maka dijumpai di sana orang-orang yang ke masjid itu usianya itu sepuh-sepuh ya kan. Sebenarnya kalau sepuh-sepuh semuanya ya, di kita pun juga yang sepuh-sepuh. Tapi itu dibandingkan dengan Arab yang lainnya itu lebih tua, 80-an tahun, 90 tahun. Itu masih banyak yang pergi ke masjid. Karena memang hawa di sana itu lebih enak ya, lebih nyaman, lebih dingin dibandingkan dengan di Mekah, dibandingkan dengan di Madinah, yang mungkin itu dibandingkan dengan wilayah Arab yang lainnya itu termasuk wilayah yang subur, wilayah yang enak lah dari sisi kesehatannya, dari sisi udaranya itu lebih enak. Dan ini ya secara asal, secara fitrah kita tidak masalah juga. Kita tinggal di wilayah yang di situ sangat sedikit kontaminasi penyakitnya. Kadang kan juga ada beberapa penyakit itu yang disarankan pergi ke pegunungan misalkan, cari udara yang segar dibandingkan dengan di kota itu kan ada, karena itu adalah faktor yang bisa memperpanjang usia dan itu diperbolehkan. Lalu kemudian di antara yang bisa memperpanjang umur adalah talabul ilmi, yaitu belajar ilmu syar'i. Namun ya ini bukan dalil secara khusus. Para ulama menyebutkan itu karena orang yang disibukkan dengan ilmu itu dari sisi nanti disebutnya tadi ya, jadi panjang umurnya itu dari sisi dikenangnya tadi pasti akan lebih banyak disebutkan oleh orang-orang setelahnya dibandingkan dengan orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan thalabul ilmi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk bisa memperpanjang umur adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan berdoa. Jadi doa ini adalah jadi sunahkan untuk apa saja, untuk kebaikan apa saja, agar usia kita lebih panjang. Dan ini boleh, sekali lagi boleh untuk berdoa panjang umur. Namun perlu kita ketahui
Dan kita tekankan tadi, ketika berdoa agar dipanjangkan umurnya, itu dikasih penjelasan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik ketika ibunda beliau Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW dengan membawa Anas yang usianya ya mungkin masih belum balik, sekitar 10 tahun atau kurang 10 tahun usianya, masih kecil. Ini semua sahabat ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, ada yang ngasih sesuatu, ada yang bantu dan lain sebagainya. Tapi Ummu Sulaim sebagai seorang janda tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta diberikan kepada Nabi, sehingga akhirnya mewakafkan anaknya dikasihkan kepada Nabi sebagai pembantu. Kalau sekarang sudah dianggap eksploitasi anak mungkin ya. Ya dulu tapi bukan diperbudak ya, tapi disuruh untuk membantu dengan pekerjaan yang layak untuk anak kecil, tentu bukan pekerjaan yang keras. Maka ketika menyerahkan anaknya untuk diperbantukan oleh Nabi SAW yang nanti menyiapkan ilmu itu dan lain sebagainya, maka Rasulullah mengatakan atau berdoa, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu dan anaknya, wa barik lahu fi ma ataitahu dan berikanlah keberkahan pada apa yang Kau berikan, itu baik itu pada anak ataupun pada hartanya tadi. Sehingga doanya Nabi SAW ini ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang benar Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang terakhir kali meninggal dunia, yang umurnya pun juga di atas 100, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 106, yang jelas di atas 100, dan memiliki anak dan cucu itu pun juga ratusan, bahkan sekitar 80-an keturunan, baik itu anak dan cucu, itu beliau sendiri yang menguburkan. Berarti anaknya sama cucunya itu meninggal duluan dibandingkan Anas bin Malik itu sendiri. Itu saking panjangnya, itu dari si hartanya juga berkah, perniagannya berkah, dan perkebunannya berkah. Kalau umumnya perkebunan yang lain itu sekali berbuah itu setahun sekali, maka punyanya Anas bin Malik ini setahun 2 kali sendiri. Ya karena berkah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi ketika berdoa dipanjangkan umur, maka hendaknya kita berdoanya itu agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa gunanya? Sebagaimana saya sampaikan di awal, kalau orang itu umurnya panjang, namun ternyata digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa jadi orang itu umurnya lebih pendek itu lebih baik daripada umur panjang. Dan kita memang secara asal tidak boleh mengharapkan kematian, tidak boleh. Tapi kalau orang sudah sakit, sudah sekarat, sudah nggak sabar lagi dengan penyakit yang ditimpanya, maka bagaimana caranya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Nabi mengatakan, ya tamanna ahadukumul maut, jangan sampai salah seorang di antara kalian itu mengharapkan kematian, tidak boleh. Tapi kalau memang harus seperti itu, dia karena sudah nggak tahan dengan penyakitnya dan lain sebagainya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup kalau memang hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Namun kalau memang dengan meninggalnya saya ini lebih baik, maka segera wafatkan. Jadi tidak langsung ya Allah wafatkan saya, tidak. Akan tapi kalau memang hidup itu lebih baik untukku, maka biarkan aku tetap hidup. Dan jika memang wafat itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah saya. Ya karena tadi dia sudah merasa gak enak sama keluarganya, merepotkan terus misalkan, atau dia sudah gak tahan dengan penyakitnya, ya doanya dengan doa yang tadi, sehingga dia pun bisa diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini menjelang siang.
semoga Allah memberikan keberkahan pada umur kita semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Ustaz. Ini waktu untuk bertanya jawab langsung kepada Ustaz, maka kami persilahkan para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya agar nanti sebagai pertanyaan pertama akan kami bacakan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua Ustaz. Kami mempunyai orang tua yang punya kebiasaan berziarah ke makam orang-orang lain di kembali atau tur wali. Sudah beberapa kali kami nasihati akan tapi tidak mengalukan. Kemudian akhir-akhir ini kami baru tahu bahwa selama ini uang yang kami kirim ke orang tua digunakan untuk hal tersebut. Kemudian pertanyaannya, apakah jika kami menghentikan kiriman uang tersebut kami termasuk orang-orang yang dolim atau durhaka? Atas tanggapannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Itu ketika memiliki orang tua yang memiliki kebiasaan atau adat yaitu ziarah wali atau orang yang dianggap wali. Memang tidak ada syariat secara khusus yang menganjurkan adanya kekhususan untuk ziarah ke wali. Bahkan tidak ada kekhususan kita harus ziarah ke makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita ke kota Madinah, ketika kita ke Masjid Nabawi dan kita melewati kuburan beliau, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ziarah khusus kepada makamnya Nabi saja itu tidak ada tuntunannya, apalagi kepada makam-makam yang lainnya. Adapun apabila yang melakukan tadi adalah ya orang tua, memang yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai anak yaitu untuk menasihatinya atau melarangnya jika memungkinkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau dengan lisan juga tetap tidak bisa, maka dengan hatinya, dan hati adalah selemah-lemah iman. Tentu kalau kepada orang tua ya kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama dengan cara kekerasan atau dengan cara paksaan, itu tidak bisa. Yang bisa adalah dengan nasihat. Kalaupun dengan nasihat itu juga belum bisa, maka hendaknya kita mengingkarinya dan terus berusaha untuk mengingkarinya. Lalu kemudian setelah mengetahui orang tua ternyata menggunakan uang yang selama ini kita kirim adalah untuk kegiatan tersebut, lalu apakah kita harus menghentikannya atau tidak? Maka hendaknya dilihat kondisi yang lainnya. Artinya apakah kebutuhan orang tua itu sebenarnya hanya untuk itu saja, artinya kebutuhan yang dari bantuan kita adalah untuk ziarah saja, atau mungkin punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga mungkin untuk berikutnya ketika tadi orang tuanya sudah terang-terangan, alhamdulillah nak, kemarin uang yang kamu kirim itu saya berikan atau saya gunakan untuk perjalanan rihlah atau rihlah religi atau kepada wali.
Karena biasanya orang seperti itu memang sistem tabungan biasanya. Jadi sama kelompok pengajiannya itu sudah rutin setiap tahun itu ziarah wali. Karena biayanya besar, itu kan besar itu paling berapa misalkan. Mereka akhirnya nabung. Hanya nabung itu tiap bulan dibayarkan kepada ketua rombongan. Padahal kita ngasihnya juga tiap bulan, sehingga tiap bulan yang kita kasihkan tadi ternyata dibuat untuk ke sana. Maka kalau memang tahu itu pasti dibuat ke sana, maka hendaknya kita mengalihkan, mungkin bisa mengalihkan kepada barang atau pada kegiatan yang lainnya. Maka itu lebih baik, atau diberi saran, atau disampaikan, saya nggak setuju kalau uang ini digunakan, atau saya sebenarnya keyakinan saya itu kita tidak perlu ke wali. Tapi kalau untuk melarang mungkin saya belum bisa. Tapi kalau untuk membantu, ya kalau bisa saya tidak ikut membantu acara tersebut dengan tidak memberikan uang untuk acara tadi, atau masa bodoh. Artinya kita nggak mau tahu. Artinya gini, ini saya kasih uang, tapi jangan dipakai tapi tolong nggak usah dipakai untuk ke ziarah, tapi dipakai yang lainnya. Meskipun kenyataannya sama orang tua dipakai itu, terserah, itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan, ini saya tetap saya kasih uang, tapi saya pinginnya ini tidak dipakai untuk daftar ziarah. Karena menurut saya kalau mau berdoa cukup di rumah, kalaupun ziarah itu tidak ada amalan-amalan yang lainnya, sehingga saya tetap memberikan, tapi tolong jangan digunakan untuk itu. Kalau untuk yang lainnya terserah. Meskipun kenyataannya dipakai itu, maka kita sudah berlepas diri dari itu. Wallahu ta'ala. Pertanyaan kedua ini terkait dengan umur. Apakah orang yang divonis hukum pancung itu lebih bisa mempersiapkan kematian dibanding orang yang dibebaskan? Apakah orang yang sudah dihukum mati atau hukum pancung kalau kita ditembak itu lebih bisa mempersiapkan diri daripada orang yang dihukum bebas? Ya belum tentu juga. Kalau memang keimanannya itu lemah, orang yang sudah pasti tahu secara keputusan nanti bulan depan akan dihukum mati, ya bisa jadi dia malah banyak berbuat maksiat. Ya buktinya yang kita bicara yang Indonesia saja, tanpa bicara keimanan, di Indonesia saja ketika yang sudah divonis mati masih bisa menyelundupkan narkoba, masih bisa ngatur segala tindak kejahatan, padahal sudah di penjara, sudah mau mati, ternyata tidak bertobat. Meskipun juga ada juga yang tersangka teroris di vonis mati yang katanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada. Yang dihukum bebas setelah itu bertobat, itu pun juga ada. Jadi tidak ada kaitannya apakah para tersangka tadi dihukum mati atau dibebaskan, itu kembali kepada masing-masing. Wallahu ta'ala. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Cukup Ustaz, mungkin Ustaz akan berarti kami persilakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mungkin itu ya yang kita sampaikan. Intinya bahwasanya umur panjang atau pendek secara asal itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana surga dan neraka itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah masuk surga ataupun masuk neraka, sehingga kita pun harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara rahasianya. Kenapa kita tidak mengetahui mana tempat akhir kita? Karena kalau seseorang mengetahui sudah dipastikan masuk surga, pasti yang akan dilakukan adalah ya berbuat maksiat.
Ngapain saya sholat lagi? Saya sudah maksum, saya sudah dijamin masuk surga, maka dia pasti akan melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana orang kalau juga sudah dikasih tahu nanti bakalan masuk neraka, pikirannya juga sama, ngapain saya sholat kalau ujung-ujungnya tetap masuk neraka. Begitu pula dengan umur, ketika kita memang diperbolehkan untuk berusaha, berikhtiar agar umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita semuanya tidak ada yang mengetahui umur kita itu sebenarnya sampai kapan. Kita hanya diperkenanan untuk berusaha saja, sehingga kita pun tetap harus siap bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Betapa banyak kita menyaksikan orang di sekitar kita punya harta banyak, punya kenalan dokter spesialis paling ahli, kalau sakit ya ternyata uangnya nggak bisa digunakan untuk membeli dokter yang sepintar apapun tidak bisa menyembuhkannya, karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di sekitar kita sakit, sudah stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, itu masih hidup sampai 5 tahun, 10 tahun cuma di atas kasur, padahal menurut kita ini sudah tinggal satu nyawanya 1% aja mungkin seperti itu, tapi tidak dicabut-cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sehat, masih olahraga, bahkan habis olahraga meninggal dunia, nggak pernah ada riwayat penyakit. Sehingga ketika kita tidak mengetahui kapan datangnya kematian tadi, sampai berapa jatah umur kita tadi, maka yang menjadi tanggung jawab bagi kita adalah kita harus mempersiapkan bekal apa yang kita siapkan untuk kematian yang tadi datangnya mendadak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kita tidak tahu kapan itu kematian datang, namun apa yang perlu kita siapkan untuk kematian tadi, apa yang kita siapkan ketika jatah umur kita itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggal memilih. Ketika jatah umur kita sudah selesai, kita memilih dalam keadaan bertakwa atau sebaliknya kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semuanya berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.